Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita lanjutkan lagi ya pelajaran kita. Ibu harap kalian terus semangat belajarnya, bangun pagi, jangan kalah sama ayam. Dan ibu mempercayakan seutuhnya memang kalian benar-benar belajar, karena walaupun ibu tidak bisa menjaga kalian, ada malaikat di kanan kiri kalian, dan juga pastinya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai ya pelajaran kita hari ini. Pastinya dengan berdoa agar segala yang kita lakukan mendapat keberkahan darinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak ibu semuanya kelas 10. Ini adalah submateri terakhir di bab kedua. Jadi ibu harapkan partisipasinya untuk mengikuti post-test minggu depan. Dan post-test juga nggak usah lama-lama, kayaknya 2 jam pelajaran aja, karena hitungan seminggu itu kan sebenarnya 2 kali pertemuan ya. Jadi ibu akan tunggu dari setengah 8 sampai jam setengah 9 ya. Oke. Terus berikutnya kita akan ke materi selanjutnya, insya Allah bab 3 tentang fungsi. Oke. Sekarang kita belajar tentang ketidaksamaan irasional dulu. Jadi di sini irasional ini, kalau yang rasional kan ibu sudah menjelaskan yang dimaksudkan rasional itu seperti apa. Dia nggak sembarangan bentuk pecahan ya. Ada yang ternyata pecahan ternyata dia adalah linear seperti itu. Nah, kalau yang irasional kayak apa? Jadi yang di dalam akarnya itu, dia bentuk akar nih, yang di dalam akarnya itu ada huruf. Kalau bentuk akar misalnya cuma akar 5 aja atau akar 10, ya dia memang bentuk akar sih, cuman kan nanti dia nggak bakal didefinisikan ya. Definisikan apa? Nah, kalau ya definisikan itu ya kalau misalnya nilai mutlak, bentuknya mutlak, berarti kan didefinisikan sesuai dengan definisi nilai mutlak. Kalau ini ya menurut definisi irasional ya. Oke, sebelum itu ini ibu punya contoh. Yang pertama, akar x tambah 5 kurang dari 0. Oke, mungkin di sini ibu harus ngajarin dulu pastinya ya konsepnya. Kalau yang rasional pecahan, dia itu kan apa yang menjadi larangan ya. Nah, kalau hukumnya itu berarti dia dilarang ya, haram gitu ya, dia nggak boleh masuk ke situ, karena kalau yang terjadi nanti fungsinya tidak akan berfungsi gitu. Bukan fungsinya, pertidaksamaannya tidak akan mempunyai hasil gitu ya, HP-nya. Nah, bentuk akar juga seperti itu. Kalau ibu punya akar 4, itu hasilnya apa? Hasilnya 2 kan ya, akar 25 hasilnya 5 ya. Akar walaupun dia nggak bisa ini, tapi kan dia punya hasil, tapi koma gitu ya. Akar misalnya akar 10, dia punya hasil gitu ya, 3, sekian. Nah, kalau ibu tanya akar 0 berapa? Akar 0 itu 0 ya kan? Karena 0 kan, kalau akar itu kan prinsipnya waktu kalian SD 1 kali 1 1, akar 1 kan artinya itu 1 kuadrat ya. Terus akar 1 berarti 1, 2 kali 2 itu 4, berarti kan artinya 2 kuadrat. Akar 4 adalah 2 gitu ya. Nah, kalau akar 0 ada 0 kali 0 kan 0 ya, jadi akar 0 itu 0. Nah, tapi kalau ibu mau tanya akar min 4, kalau tadi kan akar 4, akar min 4 ada nggak hasilnya? Berapa kali berapa yang hasilnya min 4, dan angka itu harus sama. Kalau akar 4 kan 2 kali 2 ya, angkanya harus sama kan. Tapi kalau misalnya akar min 4, min 2 dikali min 2 hasilnya apa? Plus kan, plus 4, berarti bukan min 4. Berarti ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Kalau itu tuh dalam matematika termasuk bilangan imajiner. Nah, jadi itu namanya bilangan imajiner, oke? Imajinasi. Nah, itu tuh dia bukan termasuk bilangan real. Jadi kalau misalnya kita buat HP kan nanti ada ujung-ujungnya adalah X elemen real kan. Nah,
bilangan imajiner itu tidak termasuk bilangan real, dia termasuk bilangan kompleks. Bilangan real itu termasuk bilangan kompleks. Jadi yang paling atas jenis bilangan itu adalah bilangan kompleks. Itu akan kamu pelajari lebih lanjut ketika di kuliah kalau ngambil hitung-hitungan, kalau ada hitung-hitungannya. Nah, lanjut lagi ke sini. Berarti ini ibu punya akar, terus dia hasilnya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 tuh hasilnya negatif bukan? Ya. Mulai dari min 0,00000 ya kan? Ya. Ini kan enggak ada sama dengan ya, berarti 0-nya enggak termasuk. Kalau ada sama dengan dia beda cerita. Nah, berarti ada nggak jawabannya HP-nya? Akar, sesuatu akar nih, kau kan masukin X nih, sembarang bilangan gitu ya, masukin sini terus kan nanti hasilnya plus ya. Di sini hasilnya plus. Nah, terus dia kurang dari 0, mungkin nggak sih? Nggak mungkin. Jadi ini udah langsung jawabannya adalah HP-nya itu bilangan himpunan kosong. Ini simbolnya atau gini ya. Oke. Nah, ini akar X tambah 5 kurang 0, udah ngerti ya alasannya gimana? Karena dia nggak mungkin negatif ya, nggak mungkin hasilnya negatif kan tadi ibu jelasin bilangan imajiner dong berarti. Oke, soal kayak gini ibu nggak mungkin kasih ya. Udah ketahuan ya soalnya. Ini lebih ke ibu memberikan konsep sebenarnya, jadi dengan memberikan contoh soal. Nah, sekarang ibu lanjutkan soal contoh berikutnya. Kalau misalnya ibu punya akar dari X tambah 5 sama ya, terus ibu ubah jadi lebih besar 2 misalnya. Nah, kalau kita flashback ke nilai mutlak, ada ada sifat ya, bisa dibilang ya, sifat sama dengan akar dari X kuadrat gitu ya. Ingat, ini jangan dicoret ya, tidak berbeda. Nah, ini sebenarnya kita bisa dibilang nyaplok dari sini ya, dari sifat nilai mutlak. Kan ibu bilang pertidasamaan ini kan sebenarnya sebenarnya rasional measurement kan sebenarnya lanjutan dari pertidaksamaan nilai mutlak ya. Cuman dia dijadikan bab tersendiri karena kan dia nggak ada mutlak-mutlaknya ya. Nah, jadi sifat yang ini maksudnya diapain tuh Bu? Nah, ini kan ada 2 ruas ya. Ini ini ruas kiri, sebelah kiri tangan kamu, ini ruas kanan ya. Tanda ininya kan pertidaksaannya ini. Itu dikuadratkan. Oke? Jadi sebenarnya langsung aja, kan kayak kemarin ibu udah kasih tahu ya, kita nggak usah langkah kedua itu kita nggak usah nulis, nanti kan diakarin terus dikuadratin, nggak usah kan, jadi langsung aja dikuadratin ya, ngerti ya. Nah, jadi ini kita kuadratin, X tambah 5 sebenarnya kan gini nulisnya sebenarnya. Terus tetap ya, tanda soalnya apa ikutin ya pertidaksamaannya. Terus ini juga dikuadratin, harus adil, harus fair. Nah, kalau ini dikuadratin kan ya, nah ini baru boleh. Kenapa? Karena ini adalah pertidaksamaan. Kalau ini kan asalnya dari fungsi ya. Nah, jadi kan hasilnya nih X tambah 5 lebih besar 4 gitu. Oke. Ini yang pertama ya. Nah, ini ya udah, ini kita pindahkan seperti biasa SMP. Berarti 4 kurang 5 min 1. Udah. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Jadi ini adalah
interval yang pertama ya. Nah, sekarang yang berikutnya itu dapatnya dari mana? Oke, sekarang kalau waktu nilai mutlak. Nah, sekarang kalau yang mutlak ya, lanjut lagi ya. Yang mutlak itu kan syarat didefinisikan adalah yang ada mutlak dan ada huruf ya kan. Nah, ini juga gitu. Yang didefinisikan adalah yang ada akar dan ada hurufnya. Jadi kalau misalnya di sini ibu punya yang di sebelah sini ya, yang angka ini, ibu punya bukan 2 tapi akar 2. Nah, itu nggak perlu kamu definisikan, nanti nggak punya huruf. Oke, dia cuma angka, just number. Nah, yang ini baru kita definisikan yang akar dari X tambah 5, tapi kita comot dalamnya aja. Akarnya, tanda akarnya nggak usah kamu ikuti. Jadi kita ambil X tambah 5 aja. Nah, sekarang ini adalah syarat akar namanya. Nah ya, syarat akar. Kalau kemarin waktu syarat rasional tuh sebenarnya ada mungkin, tapi ibu nggak nulisin ya. Syarat rasional itu ya penyebutnya nggak boleh sama dengan 0 kan gitu kan. Syarat penyebut kalau misalnya ibu punya fx per gx gitu kan. Nah ini gx nya ini nggak boleh 0 ya, artinya dia hasilnya di situ nggak boleh 0. Kalau pembilangnya nggak masalah. Nah ini syarat dari rasional. Nah kalau nilai mutlak dia juga punya ya, kita udah belajar kan definisi nilai mutlak yang pakai kurung kurang itu ya, lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 0 yang itu ya. Lebih kecil 0. Nah sekarang syarat akar ini apa? Nah ya tadi ibu sudah kasih sebenarnya, dari nomor ibu udah kasih tahu konsepnya. Jadi dia nggak mungkin ada negatif, berarti yang boleh dari 0 sampai tak hingga positif, ya enggak? Dari 0 sampai tak hingga positif ini apa artinya? Apa dari 0? Artinya lada lebih besar kan, karena dia ke kanan, ya kan? Kalau ke kanan berarti lebih besar, ke kiri lebih kecil, kan gitu ya. Nah, 0-nya termasuk nggak? 0-nya boleh kan? Karena tadi akar 0 ada kan? Akar 0 hasilnya 0, maka kita kasih sama dengan di sini. Lebih besar sama dengan 0. Nah, inilah yang menjadi syarat akar. Jadi, apapun itu yang ada di dalam akar, itu harus kamu buat lebih besar sama dengan 0. Ini tandanya mutlak pasti lebih besar sama dengan 0. Kalau di sebelah sini, ini asal dari soal. Ini, ya, oke? Berasal dari soal. Ini dari soal. Tapi kalau ini, ya, ini, kan ini soal ya. Nah, kalau ini, itu pasti lebih besar sama dengan. Oke? Gak boleh enggak. Nah sekarang kita lanjut lagi. Ini udah ngerti ya. Oke. Kita lanjut. Yang ini berarti ya udah, ini kita biasa, pertidaksamaan biasa. Ini berarti pindah jadi min 5. Nah ini adalah yang kedua. Oke. Nah jadi di sini kita sudah punya 2 interval. Ada lagi nggak yang ada di dalam akar dan nggak ada yang ada hurufnya? Nggak ada ya. Jadi di sini yang harus kita lakukan adalah membuat garis bilangan, sama kayak sebelumnya ya. Buat garis bilangan, pokoknya yang judul yang pertidaksamaan itu pasti nggak jauh-jauh dari garis bilangan ya. Kecuali kalau kamu bisa mengimajinasikan sendiri, silakan. Oke. Nah, terus kita harus ngebuat angka ya di garis bilangan itu dari mana? Dari interval-interval itu. Mungkin kan ada min 1, terus ada min 5. Yang mana yang duluan? Yang pasti min 5 dulu ya. Min 5, terus min 1. Nah, sekarang kita buat kopong tompelnya, gitu kan stepnya. Habis diurutin, kita buat kopong tompel. Nah, ini min 1 ada tanda pertidaksamaannya. Nggak ada, berarti kopong. Min 5 itu pakai garis kan? Ya, berarti tompel. Terisi ya. Dah. Nah, step berikutnya. Ini bedanya ada pertidaksamaan rasional dengan pertidaksamaan irasional. Kalau rasional kita nulis plus min lalu kita pilih yang mana, ya kan? Kita pilih dia min atau plus sesuai dengan tanda akhir dari pertidaksamaan di soalnya itu, ya.
bukan dari soal, maksudnya dari soal itu kan nanti kita tulis caranya. Nah, tanda akhir dari pertigaan samaan itu apa ya? Kalau misalnya yang plus berarti untuk yang tanda lebih besar atau lebih besar sama dengan, kalau yang min untuk tanda yang lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, gitu kan. Nah, kalau yang ini kita nggak gambar, kita nggak ngebuat plus min lagi, tapi kita ngebuat arah panah. Jadi kalau kamu salah menentukan arah panah yang harusnya lebih besar tuh ke kanan, kamu malah ke kiri, ya udah salah deh ya. Nah, sekali dulu ini kan X lebih besar, kalau lebih besar berarti lebih ke arah kanan ya. Jadi kita buat tandanya ke kanan ya. Karena di sini nggak ada angka, ya udah stop aja sampai sini, gak usah panjang-panjang ya. Ibu udah kasih tahu kan aturan cara dalam membuat arah panah. Besar sama dengan min 5 nih, berarti arah panahnya kemana? Ke kanan ya kan. Nah, ke kanan agak tinggi sedikit, jangan sampai berimpit. Terus karena jadi jangan cuma sampai sini doang. Oke, ini salah banget ya. Nanti kamu nggak nemuin daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi karena di sini masih ada angka, jadi udah harus terusin sampai dia sejajar lah sama yang kamu tadi nulis panahnya itu. Gitu. Oke. Udah nggak ada lagi kan? Kan dia cuma punya 2 interval aja. Nah, sekarang yang jadi HP-nya adalah yang kena sebanyak interval itu. Intervalnya ada berapa? Ada 2. Berarti harus yang daerah yang kena 2 kali. Yang ini cuman ini nggak ada. Yang ini cuman ini aja kan. Nah, ini ada 2 ya, yang dari sini dari min 1 sama 5-nya. Inilah yang jadi HP-nya. Oke? Ya, paham ya? Nah, jadi harus kena interval hitungannya 3, ya harus lihat panah yang mengarah juga 3 kali. Daerah yang kena 3 kali. Oke? Nah, dari sini kita bisa baca HP-nya. Udah mau ending ya. X di mana? Nah, ini kan mulai dari min 1, tapi kopong. Oh, berarti arah panahnya ke kanan, berarti lebih besar. Karena kopong jadi nggak pakai garis. Min 1 dengan X elemen real, gitu. Terus, kalau versi 2, versi interval yang kedua, kurung apa? Karena min 1 ini nggak pakai garis, jadi kurung biasa. Dia sampai mana? Sampai tak terhingga, positif. Berarti tak hingga positif. Dan pastinya kurung biasa kalau tak hingga. Oke, nah gimana? Contoh soal yang kedua udah mulai ya. Konsepnya udah kena. Semoga kalian paham. Ingat ya, kalau misalnya ada yang mau nanya, langsung aja japri ibu, jangan lewat komen YouTube ya. Nah, ibu agak nggak aktif di situ, hanya cuman sekedar upload aja. Oke, sekarang contoh soal yang ketiga. Yang ketiga ibu punya, nah ini sebenarnya kan sebenarnya ketidaksamaan irasional rasional satu variabel ya, tapi karena ada di contoh soal di LKS, jadi ibu ajarin aja. Karena nanti juga dia ujung-ujungnya bentuknya linear juga. Ya, X kuadrat kurang 4. Apa ya, tandanya lebih besar aja lah, sama dengan 5. Ya, akar dari X kuadrat kurang 4 lebih besar sama dengan 5. Oke, yang pertama ingat ya, kalau ada ini akar, ini kebanyakan tuh anak-anak lupanya dia mengkuadratkan angka. Jadi langsung aja dia tulis, oh ini akarnya hilang yang pertama. Langsung dia nulisnya 5. Padahal bukan 5, ya kan? 25 ya, karena 5 dikuadratkan. Kalau ini hilang langsung aja. Jadi kita nggak perlu lagi nulis akar dikuadrat, usah. Step yang ini kita bisa skip ya. Langsung aja kita akarnya. Ya udah, ini jadinya X kuadrat lebih besar 25 tambah 4, 29. Nah, mungkin di sini belum selesai ini ya. X ini apa? Plus minus ya. Jangan lupa ini plus minus ya. Kalau misalnya bentuk dia variabel akar dari 29. Oke. Oke, kalau ini bentuknya kan sebenarnya ada 2 angka ya. Yang pertama akar 29, yang kedua
min akar 29. Ingat ya, ini min akar 29, bukan akar min 29. Bedain ya. Kalau akar min 29 ya nggak ada jawabannya, maksudnya dia imajiner. Kalau ini ada ya. Nah ini ada dua, berarti ini bentuknya apa? Oke, kita flashback lagi, langsung ke nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak yang sifatnya ada dua. Kalau yang lebih besar dia bercerai, kiri kanan, kan gitu ya. Kalau yang kecil dari, dia yang di tengah-tengah. Nah ini tandanya pertidaksamaannya apa? Lebih besar. Berarti dia ke kanan dan ke kiri, gitu. Ya kalau kita gambar dia, ini akar min 29, terus ini akar 29, ini tompel karena ininya pakai garis. Nah ini dia kanan kiri, gitu. Ini untuk HP yang ini, arti ya. Jadi ini kalau dibaca HP-nya, untuk yang pertama, interval pertama, yaitu X kecil dari sama dengan, nah ini jadi X lebih kecil sama dengan min akar 29 atau X lebih besar sama dengan akar dari 29. Ingat ya, ini berlaku kalau untuk kuat. Oke, jadi angkanya bukan akar 29 aja ya. Lanjut. Sekarang syarat akar ya. Syarat akar yang ada itu adalah yang ada akar dan ada hurufnya. Ini dia. Berarti kita ambil X kuadrat kurang 4, syarat akar apa? Lebih besar sama dengan 0. Nah ini akan di SMP hasilnya adalah X kurang 2, X tambah 2, ya kan? Lebih besar sama dengan 0. Nah ini kalau kita buat ini apa namanya, bentuknya X lebih kalau lebih besar berarti dia kecil dari sama dengan angka yang kecil apa? Min 2 kan? Ini ya, dari sini ya. Atau X lebih besar sama dengan 2, yang ini. Pembuat 0 nya. Oke, X kurang 2 kan pembuat 0 nya 2. Untuk yang tanda lebih besar sama dengan min 2 itu untuk yang lebih kecil sama dengan. Gak perlu dibuktikan lagi ya, kita udah belajar dari sama nilai mutlak. Nah sekarang kita buat garis bilangan untuk mencari HP-nya. Oke. Dah, kita urutkan ya dari yang kecil ke besar. Akar min 29, jangan pusing dulu ya. Kita kira-kira aja ya. 29 itu kan mendekati 25 ya. Berarti akar 25 aja 5. Berarti 29 ini 5 koma pasti ya. Jadi ini min 5 koma. Dengan ini min 2. Yang mana yang duluan? Ya pasti min 5 koma dulu ya kan? Ya, jadi ini ada angka ini. Yang ini min 2 dan 2 naik akarnya. Nah, terus kita urutkan. Jadi yang apa dulu? Min akar 29 dulu. Atau langsung kita buat habis tulis angka kita buat kopong tompel silahkan, atau kita tulis angka dulu, urutin dulu baru buat kopong tompel. Akar min 29, min akar 29 ini kan tanda pertidaksamaannya adalah pakai garis, berarti tompel, terus habis akar min 29 min 2. Ini juga tompel. Habis itu 2 ya. Tompel juga yang ini. Habis itu akar 29. Ini kopong, tompel, sorry. Nah sekarang kita buat arah panahnya. Ini ya, ini kan kiri kanan ya, berarti langsung aja. Ini kiri, ini kanan, ya kan? Terus yang ini juga, nah berarti ini agak ke atas sedikit dan lebihkan sampai sejajar. Pokoknya sampai sejajar ya. Terus ini. Nah sekarang ada berapa interval? Ada 2 ya. Ini yang pertama. Ini pertama, ini yang kedua ya kan? Oke. Nanti di sini ini kelihatan. Jadi kena 2. Berarti yang kena 2 kali di sini ya arah panahnya. Berarti ini kita arsir, yang ini juga kita arsir. Jadi ada 2 arsiran gitu ya. Kita bacakan nulis HP. Ini dia. HP kurung kurawal
X di mana ini berarti tanda panahnya ke kiri, berarti X kecil dari panah tompel ke ini, min akar 29, atau jadi ini atau ini gitu kan, bukan dan ya. Kalau dan itu nanti dia irisan jatuhnya. X lebih besar sama dengan akar dari 29. X elemen real. Mau versi 2 boleh, berarti min akar 29 ini dia kurung siku ya, sampai min tak hingga kurung biasa, atau yang ini berarti kurung siku akar 29 sampai hingga positif kurung biasa. Oke, ya contoh yang ketiga. Sekarang contoh yang keempat. Oke, yang keempat. Ibu punya, gimana kalau bentuk soalnya seperti ini? Akar 2x min 3 kecil dari sama dengan akar x tambah 1. Nah, kalau tadi kan dia bentuknya yang di sekarang tuh angka ya. Sekarang sama-sama akar dan ada hurufnya. Ya, sama, kita pakai sifat yang tadi udah dijelaskan, sifat yang dari nilai mutlak itu. Jadi kita kuadratin dua-duanya, berarti kan akarnya hilang. Berarti yang pertama itu 2x kurang 3 lebih kecil sama dengan x tambah 1. Nah, kalau ini aman ya, karena bentuknya bukan angka. Nah, ini kita pindahkan 2x kurang x, 1x. Terus yang min 3-nya ke kanan, jadi 3. Tanda ketidaksamaan nggak berubah ya, karena kan nggak dibagi atau dikali oleh min 4. Jadi ini adalah interval yang pertama. Sekarang dari syarat akar. Syarat akar itu ada akar dari 2x kurang 3 ini kan. Ya, berarti cuma 2x kurang 3-nya dari syarat akar adalah lebih besar sama dengan 0. Nah, maka x langsung ya jadi 3 2. Ini yang kedua. Ada lagi syarat akar, ya kan? Yaitu dari sini. Tadi syaratnya harus ada akar dan ada huruf. Jadi x tambah 1 juga kita definisikan sesuai dengan syarat akar. Berarti ini min 1. Ini adalah interval yang ketiga. Berarti sekarang udah ada 3 ya. Oke, sekarang kita buat garis. Kita urutkan angkanya. Angkanya ada apa aja? Ada 4, ada 3/2, ada min 1. Dah, sekarang kita urutkan min 1 dulu ya. Min 1, terus 3/2 ya, karena 1,5. 3/2 baru 4. Min 1-nya kopong. 3/2-nya ini kopong. Maksudnya Bu tompel. Ini tompel, terus 4-nya juga tompel ya. Nah, min 1-nya ini lebih besar sama dengan, berarti arah panahnya kemana? Ke kanan. Ingat ya, jangan cuma sampai segini, sampai angka itu berakhir. Ya, terus. Ya, sampai sini. 3 ini lebih besar, berarti arah panahnya ke kanan. Naik ya, tidak boleh berempit. Samain sama tadi kamu buat panah. Terus min 1-nya, min 4 ke kiri, karena dia tandanya lebih kecil. Jadi ini naik. Naik. Gak boleh berempit sampai angka terakhir. Ini kan min 1 kan, berarti harus sampai sini. Nah, gitu. Nah, sekarang yang menjadi HP-nya adalah yang kena 3 kali. Kenapa? Karena kita punya 3 interval di sini. Oke? Yang daerah sini, zona kan zona ini sama ini. Zona 1 cuma 2. Nah, ya 1, 2, 3 yang ada garis. Jadi kalau kamu tadi gambarnya berempit, kamu nggak bisa nemuin 3 garis ya. Tuh. Jadi ini kita arsir. Oke. Nah, siapkan x di tengah-tengah. Ya. Di x yang di tengah-tengah nih, karena di antara, ya kan? Di antara 3/4 ya kan? Nah, ingat tanda di antara kan harus kecil-kecil. Sekarang karena ini paket, jadi kita buat garis
pakai garis ya dua-duanya. Terus angka yang sebelah kiri adalah 3/2 yang kecil, yang sebelah kanan adalah yang gede yaitu 4. X elemen real. Kalau baca versi 2 intervalnya adalah dari 3/2 sampai 4, dimana 3/2 nya kurung siku karena pakai. Oke, iya, semoga mudeng ya. Oke, sekarang contoh yang kelima. Bentar. Akar dari 2x kurang 3 lebih besar sama dengan, nah sekarang kalau yang tadi ini ibu punya diakarin, kalau yang ini enggak ibu akarin. Oke, gimana tuh? 2x kurang 3 akarnya yang, nah kalau ini diakarin, dikuadratin, kan ini tadi juga dikuadratin, ini kuadratin. Atau kalau kamu biar nggak salah, kamu giniin dulu boleh. Nah kalau ini dia udah hilang ya. Ya gimana? Satu ya, ini pakai cara pelangi ya. X kali x kurang 3 hasilnya apa? Ibu langsung ya, x kuadrat tambah 2x tambah tuh, yang belum lancar silahkan kamu coba-coba sendiri. Ruas ini harus jadi 0. Nah ini pindah ruas ya, plus. Nah kalau kita balik, bukan, kalau misalnya x kuadrat tambah 4 di sebelah kiri, ini bukan lebihan ya. Kalau tanda sama dengan, oke, dia kebalik ke 2 sama atau x sama 2 ini sama minnya ya. Nah tapi kalau di begitu ya, jadi ini tandanya berubah. Kalau dia berubah posisi, berubah ruas, lebih kecil 0. Oke. Nah ini kan jadinya x kuadrat lebih kecil sama dengan min 4. Apakah ada akar dari min 4? Gak ada, berarti ini himpunan kok. Oke. Nah terus yang syarat akar, dia yang diakarin dan ada hurufnya. 2x kurang 3 lebih besar sama dengan 0 besar per 2 aja. Kalau ikan yang disebut ini, yang nomor 4, definisikan x tambah 1 karena dia ada akar. Kalau ini kan nggak ada akar, jadi nggak perlu definisikan. Oke? Nah, tapi karena di sini kosong di sini, walaupun ini ada intervalnya, tapi ini kan nggak ada ketidaksamaan irasional yang ini, ya udah kosong. Mau kamu gambar garis bilangannya juga ya nggak usah, nggak perlu malah ya. Gitu. Nah, contoh soal terakhir ya. Muat enggak ya? Oke, kita muat-muatin aja ya. Akar x kurang 3 lebih besar akar dari 2x min 1. Oke, ini ya cara kemp ya. Cuman apa bedanya? Oke, ini kita yang pertama dari soalnya dulu ya. Berarti hilang akarnya. 2x kurang 1, maka ini jadinya x kurang 2x. Jadi min x min 1 tambah 3 kurang 1, 2. Nah ini karena ada min, jadi tanda berubah, min 2. Nah ini interval yang pertama. Sekarang syarat akar. Syarat akar itu yang ada akar dan hurufnya. X min 3 lebih besar sama dengan 0, maka x lebih besar sama dengan 3. Ini yang kedua. Syarat akar yang ketiga adalah 2x minus 1 lebih besar sama dengan 0, maka x lebih besar sama dengan 1/2. Ini adalah interval yang ketiga. Oke, sekarang buat garis bilangannya. Nah, angka di sini ada min 2, ada 3, dan ada setengah. Kita urutkan dari kecil ke besar. Ada min 2 dulu ya. Min 2 tandanya apa? Kopong, gak ada garis ya. Terus ada setengah, ini tompel, ini tompel juga. Oke. Nah, kita buat arah panahnya. Min 2 ini panahnya ke kiri karena lebih kecil. Udah sampai sini aja, kan nggak ada angka.
Ini arah panahnya kemana? Ke kanan. Sini kan ada angka ya. 3 ini arah panahnya juga ke kanan. Sampai sini sampai sejajar. Nah, sekarang intervalnya tuh ada berapa? Ada 3. Berarti harus yang kena panah 3 kali. Oke, yang kena panah 3 kali. Ada nggak yang 3 kali? Ini nggak ada. Ini 1, ini 2. Berarti nggak ada kan? Ya udah, berarti HP-nya itu kosong. Ya, bisa kalian buktikan sendiri di GeoGebra kalau kalian punya aplikasinya. Paham sampai sini? Ya, ada 6 contoh soal. Ibu sudah kasih. Semoga materi Ibu kalian dapat pahami dan bersiap untuk menyongsong pos-tes minggu depan. Di sini Ibu memang agak kalau sama Ibu pokoknya enak lah belajarnya. Ibu berusaha untuk biar kalian nyaman ya, karena kita tahu ya sekarang lagi ada ujian ya dari Allah, ada corona, jadi kita nggak bisa langsung bertatap muka tapi hanya secara virtual. Terus Ibu juga jarang meet karena Ibu juga mengerti kalian banyak belajar pelajaran lain dan juga gak semuanya juga ya mungkin ada yang masih bermasalah sama kuota, mungkin kuota yang kadang sudah habis jadinya, karena meeting itu kan sangat membutuhkan kuota yang banyak ya. Jadi makanya di sini Ibu hadirkan dalam bentuk YouTube yang sekiranya yang Ibu pikirkan adalah suara Ibu mungkin jelas, penjelasan Ibu juga semoga dapat difahami dengan baik tanpa putus-putus ya. Kadang koneksinya putus-putus, sinyalnya putus-putus, jadi suara Ibu juga udah kayak DJ gitu ya. Nah, di situ jadi letak mungkin semoga nyamannya di pelajaran Ibu. Tapi ya mungkin juga kadang Ibu nggak tahu juga ya, mungkin juga bisa dimanfaatkan dengan dia jadinya bangun siang, terus nanti kalau ada link ya udah cuma absen doang ya kan, terus mungkin dia lanjut tidur lagi. Ibu nggak tahu ya, itu kalau alam bisawab. Apalagi Ibu juga latihan juga Ibu berikan sampai jam 11 malam, Ibu kasih waktu yang sangat panjang, terus masih juga nggak dikerjain. Ya udahlah ya, mau gimana lagi, nggak usah pusing-pusing ya. Tapi kalau misalnya Ibu sudah tawarkan untuk meeting langsung, ya Ibu pengennya ada interaksi, karena kan kalau di YouTube pasti nggak mungkin ada interaksi ya, karena di situ cuma satu arah aja ya, dari Ibu ke kamu, tapi kamu ke Ibu nggak bisa. Kalau Ibu sudah menawarkan diri untuk sudah menyisihkan waktu istilahnya ya di tengah-tengah kesibukan Ibu, mungkin ada beberapa yang udah tahu kesibukan Ibu, tapi kalian tidak mengambil kesempatan itu secara luas, artinya mungkin yang satu pengen tapi ternyata teman-teman yang lain tidak bisa diajak bekerja sama, ya udah gimana, Ibu kan nggak ngajar satu orang aja tapi ngajar semua kelas. Tapi kalau kelas tersebut tidak bisa diajak kerja sama, ya udah Ibu gimana lagi, ya udah tunggu aja lah YouTube Ibu, soal Ibu kalian meeting kerjain gitu ya. Kalau misalnya ketika meeting tidak ada, ya Ibu pengennya dua arah ya, karena kalau satu arah ngapain juga, percuma dong. Itu mending ya udah buat YouTube aja terusin kayak gitu ya. Tapi ketika Ibu pengennya dua arah terus tidak ada feedback yang baik, ya udah ngapain Ibu pusing-pusing nunggu lama, ngabisin kuota juga, bikin pusing juga, buang waktu juga. Jadi ya udah kita selesaikan saat itu juga, dan silahkan pelajari sendirilah YouTube dari Ibu gitu ya. Jadi hidup gak usah dibuat sulit ya, kalau orang-orangnya itu sulit diatur ya kan. Iya. Ya gitu aja unek-unek Ibu. unek-unek. Jadi intinya Ibu ini orangnya santai aja, kalau kalian dibawa santai, kalau nggak dibawa santai ya udah nggak apa gitu. Ibu pakai cara Ibu jadinya gitu ya, terima nggak terima silahkan diterima. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan jawab Ibu dengan cara mungkin kamu bingung di mana, di screenshot, terus kamu lingkari bagian mana yang kamu nggak ngerti, dan insya Allah Ibu akan menjawabnya tentunya ya. Nggak pernah sih Ibu nggak pernah bales ya, kecuali kalau dia mungkin di luar waktu, atau mungkin dia menggunakan kata-kata yang gak sopan atau gimana, itu Ibu balas. Tapi sejauh ini alhamdulillah tidak ada kok, semuanya sopan-sopan ya. Cuman mungkin ada yang udah malam masih nanya gitu ya. Semangat banget belajarnya ya.
ya gitu aja. Oke, jadi latihannya nanti ibu akan kasih tahu. Oke, barakallah, terima kasih sudah menyaksikan video ibu. Akhir kata, kalau misalnya ada salah-salah hitung atau apa, kasih tahu ibu ya, ibu ini salah, nanti ibu akan langsung cross check dan akan mengumumkan jadinya ya ke semua kelas kalau bagian itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kalian semua. Semangat.